Wa man tala'a, siapa yang menyaksikan sejarah para sahabat, siapa menyaksikan ucapan-ucapan mereka, dia akan tahu betapa cerdasnya mereka, betapa faqihnya mereka dalam memahami agama. Wa hakadzal amr binisbah lil ummati ba'dahum, demikianlah keadaan ummah yang setelahnya dan setelahnya. Berkata Al-Karabisi tentang Imam Ahmad rahimahullah, padahal Karabisi itu memiliki perkara yang menyimpang, yang ditahdzir oleh Imam Ahmad, artinya bukan kawan, malah lawan. Tetapi apa kata dia? Kata Al-Karabisi, inna Aba Abdillah rajulun salih mithluhu yuwaffaq li isabatil haq. Sungguhnya Abu Abdillah, ini Imam Ahmad, adalah seorang yang saleh, orang yang seperti dia ucapannya sering tepat. Mithluhu yuwaffaq, orang yang seperti dia mendapatkan taufik li isabatil haq, untuk mentepati atau menepati kebenaran. Orang seperti dia mendapatkan taufik untuk tepat dalam berbicara. Ini dari lawan, bagaimana dari kawan? Karena solehnya, sehingga ucapannya sering tepat. Dan Imam Ahmad rahimahullah pernah didatangi dalam keadaan beliau di penjara oleh fuqaha Baghdad. Bukan orang sembarangan, fuqaha, ulama ahli fiqh. Bukan satu, sekian fuqaha datang pada Imam Ahmad rahimahullah. Sampai kapan kita mau sabar kepada penguasa ini? Penguasa yang zalim, penguasa yang sesat, memaksa rakyatnya harus meyakini bahwa Quran itu bukan ucapan Allah, tetapi makhluk, diciptakan oleh Allah. Imam Ahmad menyatakan, la, Al-Quran ucapan Allah, bukan makhluk. Sampai ditangkap, di penjara. Dan manusia juga dipaksa. Yang tidak mau ditangkap, dicambuk, ditangkap, dicambuk, di penjara. Maka fuqaha Baghdad datang pada Imam Ahmad, wahai Imam, kenapa kita tidak melawan saja? Apa jawaban Imam Ahmad rahimahullah? La, jangan. Dima'ul muslimin ma'amurukum wala ara dhalik. Jangan, darah kaum muslimin, aku tidak menyuruh kalian, aku tidak sependapat dengan kalian, aku tidak menyuruh kalian. Dima'ul muslimin. Ini juga lurusnya pendapat beliau. Mengapa? Karena beliau melihat jauh ke depan. Ya mungkin tokoh-tokohnya yang sesat di penguasa itu, anggap mereka sudah sesat, layak untuk diperangi. Tetapi bawahannya banyak yang cuma ikut-ikutan. Banyak yang hanya cuma ikut-ikutan, hanya nurut saja pada rajanya, pada penguasanya. Demikian pula tentaranya yang mereka muslimin, salat, puasa. Maka kata beliau, kalau kalian melawan, terjadi pertumpahan darah sesama muslimin, darah kaum muslimin. Fitnah, ini fitnah. Kata fuqaha tadi, wahai imam, bukankah kita sudah dalam fitnah? Bukankah kita sudah di dalam fitnah? Apa jawaban imam rahimahullah? Qala na'am, walakin fitnatun khassah. Iya, tapi itu fitnah khusus pada pribadi-pribadi tertentu. Tetapi kalau kalian melawan, ammatil balwa, fitnahnya akan merata pada seluruh kaum muslimin. Ini namanya faqih, dan ini dikatakan dengan lurus dalam berpendapat, cerdas. Kalau tidak melawan, fitnahnya fitnah khassah. Imam Ahmad disiksa 1 orang, Imam Fulan ditangkap 1 orang, si Fulan dibunuh 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau 5 orang, selesai. Tetapi kalau melawan, berapa korbannya? Muslimin melawan muslimin, berperang, tidak sedikit. Ammatil balwa, ammat al balwa, bencana akan merata, darah yang tertumpah semakin banyak, bisa ribuan orang yang mati. Ini barakallahu fikum, karena dikatakan tadi rajulun salih mithluhu yuwaffaq li isabatil haq, dia orang yang saleh,
maka pendapatnya mendapat taufik dari Allah, menepati kebenaran. Pendapatnya lurus. Tetapi sebagian yang memang sahibul hawa, pendosa, lagi ahli maksiat, maka ketika dia baru dipanggil oleh polisi, kerahkan massa, cepat, cepat, sekarang juga saya ditangkap ini. Apa pikirannya? Pribadinya pengen menyelamatkan dirinya. Akhirnya terjadi bentrokan polisi dengan massa, tertumpah darah lebih banyak. Dianya nggak diapa-apain, cuma ditanya, kamu kenapa bicara seperti ini, bicara seperti itu? Ini kebodohan. Limada? Mengapa dia jahil, pendapatnya ngawur? Kenapa? Karena sudah tertutup hatinya dengan banyak dosa. Maka ukuran hak dengan batil tidak tepat. Pandangannya mana hak mana batil tidak lurus. Karena dia ternyata pendosa. Ternyata dia hanya mencari dunia dengan dakwahnya, hanya mencari keuntungan dengan dakwahnya. Nasallallahu alaihi wasallam.